Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini adalah hari yang sangat penuh dengan kebahagiaan bagi saya pribadi. Harapan saya juga Bapak Ibu pada pagi hari ini, sahabat-sahabat hebat saya dalam keadaan yang sehat, sukses dan berbahagia pada pagi hari ini. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin bertanya satu hal kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi ketika di saat Bapak Ibu dalam kesibukan mengerjakan sebuah proyek yang sangat besar, namun tiba-tiba salah satu karyawan milenial yang punya peranan vital dalam proyek tersebut tiba-tiba mengajukan resign? Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Ada mungkin yang pasti marah, kecewa, dan bingung. Kira-kira siapa yang akan menggantikan karyawan yang mengajukan resign ini untuk mengerjakan pekerjaan yang sementara dikerjakan oleh karyawan ini? Dan tentunya perlu effort untuk bagaimana mengajarkan kembali kepada karyawan yang baru untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan yang telah resign. Saya pada pagi hari ini izinkan untuk bisa sharing sedikit kepada Bapak Ibu sekalian dengan topik yang saya pikir sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh kita semua para leader, yaitu bagaimana membangun engagement untuk karyawan milenial. John Maxwell, seorang motivator terkenal, mengatakan, "A leader is one who know the way, goes the way, and show the way." Sederhananya adalah, seorang pemimpin adalah seorang yang tahu jalan, dia pernah jalan di situ, dan dia bisa menunjukkan jalan itu. Bapak Ibu, para leader yang berbahagia, di era digital ini, perusahaan dengan mayoritas diisi oleh karyawan milenial. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah, masih adakah karyawan yang tetap bertahan saat perusahaan tertimpa cobaan? Masih adakah yang memilih menyelamatkan kapal dari ancaman karam alih-alih menyelamatkan diri, melompat ke kapal yang lain? Harus diakui Bapak Ibu, tidak mudah untuk membangun engagement karyawan pada generasi milenial. Bukan karena milenial ini tidak loyal, tapi tawaran karir dari portal digital nampak sebagai iming-iming yang mengusik akal. Bapak Ibu boleh bayangkan, di era inilah dengan mudahnya kita bisa melihat iklan lowongan di seluruh wilayah Nusantara, dari barat sampai ke timur, atau bahkan negara tetangga sekalipun seperti Singapura. Tidak jarang pula di media sosial perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang tertarik dengan kualifikasi mengirim notifikasi lalu menawarkan opportunity. Godaan-godaan inilah yang menjadi tantangan untuk membangun engagement atau keterikatan generasi milenial pada perusahaan. Berdasarkan dengan fenomena, fakta, dan problem yang saya sampaikan di atas, penting sekali seorang leader untuk memiliki kemampuan dalam hal engagement. Kenapa? Engagement start with you, leader. Iklim perusahaan dibangun oleh leader. Leader yang asik akan terlihat keren bagi karyawan milenial. Perlu disadari, banyak karyawan mengajukan pengunduran diri bukan karena gaji, melainkan tidak sejalan dengan atasan, atau atasan yang tidak mengembangkan. Sekedar bekerja menunggu pensiun sangat tidak menarik bagi generasi milenial. Pada kesempatan ini, saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian
Bagaimana caranya membangun keterikatan atau engagement untuk karyawan milenial yang ada di perusahaan, Bapak Ibu. Melalui sesi ini diharapkan Bapak Ibu menyadari pentingnya membangun engagement untuk menciptakan karyawan milenial yang memiliki rasa bangga dan tetap berkomitmen untuk bertahan di perusahaan Bapak Ibu. Bagaimana membangun engagement pada generasi milenial? Langkah out the box apa yang harus dibangun oleh business owner atau para leader untuk menumbuhkan keterikatan generasi milenial pada perusahaan? Bagaimana seorang business owner atau leader menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi milenial? Ini 3 pertanyaan yang akan coba saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah engagement adalah tujuan setiap individu dan berfokus pada energi. Bisa dilihat oleh orang lain dalam inisiatif pribadi, kemampuan beradaptasi, usaha dan ketekunan diarahkan menuju tujuan organisasi. Itu ditulis oleh Massey, Schneider, Barbara, and Young. Karyawan yang mempunyai engagement, Bapak Ibu, bisa terlihat dalam 4 hal, atau saya sebut dalam 4 S, yaitu S pertama, say, mengatakan yang baik tentang perusahaan. Seorang karyawan yang memiliki engagement yang tinggi terhadap perusahaannya, dimanapun dia berada, dia akan selalu mengatakan yang baik tentang perusahaannya. Bahkan dia bisa menjadi brand ambassador bagi perusahaannya. Yang kedua adalah stay, mempunyai komitmen untuk bertahan. Apapun godaan, apapun goncangan yang terjadi dalam perusahaannya, seorang karyawan yang memiliki engagement yang tinggi, dia akan tetap berusaha untuk stay di dalam perusahaan. Yang ketiga, dia akan strive, mencurahkan tenaga dan upaya untuk kemajuan perusahaan. Ini adalah sangat penting, Bapak Ibu. Seorang karyawan milenial, bagaimana dia menunjukkan suatu sikap yang betul-betul mau berusaha mencurahkan segala tenaga dan upayanya untuk kemajuan perusahaan dengan berbagai macam hal yang dia bisa buat untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat adalah smile. Dia akan selalu tersenyum, bahagia di dalam bekerja. Apapun situasi yang dia alami, yang dia rasakan, dia akan tetap memancarkan aura senyum, akan terpancar, dan aura senyum ini bisa ditularkan kepada karyawan-karyawan yang lain. Bapak Ibu coba amati secara kasat mata, apakah sebagian besar karyawan kita sudah mempunyai ciri-ciri tersebut? Observasi ringan bisa dilakukan secara periodik, evaluasi secara sederhana, lalu ambil langkah-langkah perbaikannya. Berikutnya, kunci keberhasilan dalam membangun engagement pada generasi milenial adalah bagaimana kita membangun langkah out of the box untuk meningkatkan keterikatan milenial kepada perusahaan. Contohnya seperti apa langkah-langkah out of the box itu, Bapak Ibu? Ya, pertama, marilah kita merekrut karyawan yang sevisi dengan perusahaan. Namun, hati-hati jangan sampai sebaliknya. Jangan-jangan visi misi dari perusahaan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Artinya apa, Bapak Ibu? Bukan karyawan yang harus kita paksa untuk berubah, tetapi visi dan misi perusahaan itu yang harus dipikirkan untuk bisa dirubah. Yang kedua adalah menyiapkan jenjang karir yang jelas, menarik bagi milenial. Jenjang karir yang terbuka itu jauh lebih menyenangkan. Misalnya ada program lelang jabatan untuk generasi milenial yang berprestasi. Hal itu bisa kita lihat dilakukan di beberapa instansi-instansi pemerintah sudah melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali adalah memberikan ruang dan ide serta berikan kesempatan mereka untuk bereksperimen. Karena apa? Generasi milenial biasanya mempunyai energi yang berlebih, antusias dan senang mencoba hal-hal baru.
berikan ruang ini untuk mereka. Dan banyak ide-ide lain yang bisa dibuat oleh seorang business owner atau seorang leader untuk langkah-langkah out the box. Selain 2 hal di atas Bapak Ibu sekalian, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk bisa kita perhatikan, yaitu bagaimana seorang business owner atau seorang leader menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi milenial. Work-life balance. Buatlah program-program misalnya traveling ke tempat-tempat yang ikonik, makan di tempat yang lagi hit, dan berfoto di spot-spot yang instagramable. Itu menjadi ciri-ciri khas dari milenial. Keren jika kebutuhan berlibur mampu dipenuhi oleh perusahaan. Itu sangat menyenangkan buat milenial. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah teknologi yang mendominasi. Lahir pada era digital membuat kaum milenial sangat melek terhadap teknologi. Gawai yang cerdas dengan ragam aplikasi cukup familiar di tangan para milenial. Semakin perusahaan memanfaatkan teknologi, semakin banyak karyawan muda akan ada di populasi. Dengan lingkungan kerja yang nyaman, akan memberikan kesan yang dalam kepada generasi milenial. Wah, ternyata sebagai seorang business owner atau seorang leader di perusahaan Bapak Ibu sangat perlu untuk memahami rahasia untuk bisa membuat milenial yang ada di perusahaan Bapak Ibu memiliki tingkat keterikatan, engagement yang tinggi. Betul kan Bapak Ibu? Dengan Bapak dan Ibu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membangun engagement karyawan milenial, diharapkan karyawan milenial memiliki rasa bangga dan tetap berkomitmen untuk bertahan di perusahaan Bapak Ibu dan tidak tergiur dengan tawaran perusahaan yang lain. Harapannya karyawan milenial yang ada di perusahaan ini dapat memberikan performa terbaik mereka dan berkontribusi besar dalam perusahaan ke depannya. Inilah 3 hal yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini dengan harapan semoga hal ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam membangun bisnis yang berkesinambungan di perusahaan. Oleh karena Bapak Ibu selaku leader mengelola dengan baik sumber daya milenial di perusahaan. Melalui tadi ya, bagaimana membangun engagement pada generasi milenial yang memiliki 4 S. S yang pertama say, kedua stay, ketiga strive, dan yang keempat smile. Mengambil langkah out of the box, yaitu pertama cari karyawan yang sevisi, kedua menyiapkan jenjang karir yang jelas, dan yang ketiga memberikan ruang dan ide. Menciptakan, yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan cara work-life balance dan teknologi yang mendominasi. Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa sebagai seorang business owner atau leader sangat perlu pentingnya membangun engagement untuk karyawan milenial dalam keseharian pekerjaan kita. Bisa Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi jika semua karyawan kita memiliki keterikatan dan rasa bangga berada di lingkungan kerja di perusahaan Bapak Ibu. Ini pasti akan membuat perusahaan bertumbuh dan berkembang dengan SDM yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena karyawan bekerja dengan happy, tidak cemberut, dan melakukan semua tanggung jawab dengan senang hati. Sehingga apa yang menjadi visi misi perusahaan bisa tercapai. Mari Bapak Ibu, sebagai leader atau business owner pada pagi hari ini, kita harus lebih dulu menjadi agen perubahan dan role model dalam membangun engagement dalam diri pribadi kita masing-masing.
karyawan-karyawan milenial kita. Kenapa? Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kapan? Sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sukses, sehat buat kita semua. Bye-bye.